في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari raya kurban seperti saat ini, mungkin membuat kita penasaran akan satu hal. Ya, pertanyaan besar yang mungkin terbesit dalam benak kita adalah, apa sih yang dirasakan hewan kurban itu ketika disembelih? Tanpa perlu penjelasan panjang lebar, mayoritas pasti akan menjawabnya dengan kalimat yang sama. Tentu saja sakit. Kalau dilihat sih memang sangat mengerikan. Tapi, apakah para hewan kurban tersebut benar-benar merasakan sakit? Sepertinya harus dikaji ulang. Percaya atau tidak, ternyata apa yang dipercaya selama ini adalah kekeliruan yang besar. Benar sekali, ternyata hewan kurban yang disembelih itu tidak merasakan sakit apapun. Tentu saja ini bukan hanya dugaan tanpa dasar. Ada penelitian yang sudah membuktikan hal tersebut. Lalu, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Berikut adalah videonya. Penelitian oleh Profesor Wilhelm. Jika kamu belum pernah mendengar nama orang ini, Profesor Wilhelm adalah ahli peternakan asal Hannover University yang sudah malang melintang di dunia hewan ternak. Nah, profesor tersebut ingin membuktikan apakah tata cara penyembelihan Islam benar-benar tidak menimbulkan rasa sakit seperti yang diberitahukan. Tak cuma ingin meneliti kebenaran tentang prosesi penyembelihan ala Islam, Profesor Wilhelm ini juga ingin membandingkan dengan teknik pemotongan ala Barat. Hasil studi perbandingannya itu sudah pernah dirilis sang profesor dengan hasil yang sangat jauh berbeda satu sama lain. Tata cara Islam lebih manusiawi dan tidak menyiksa. Seperti yang kita ketahui, di Islam tata cara penyembelihan dilakukan dengan cara memotong dua jalur di leher, yakni saluran pernafasan dan juga saluran makanan. Pisaunya sendiri harus yang sangat tajam hingga bisa memutuskan dua organ tersebut dengan cepat. Belum lagi, Islam juga mengajarkan untuk memanjatkan doa sebelum melakukan pemotongan. Alhasil, hewan yang akan dipotong jauh lebih tenang dan tidak memberontak. Bandingkan dengan cara Barat, pertama, hewan yang akan disembelih harus melewati tahap dipingsankan dengan berbagai cara, kebanyakan dengan menggunakan senapan listrik atau dibius di bagian kepala. Hal ini tentu saja membuat hewan merasakan sakit yang luar biasa. Setelah pingsan, barulah hewan tersebut dipotong. Teknik pemotongannya sendiri kadang tak sampai memutus dua jalur di leher tersebut. Secara tak langsung, hal tersebut juga makin menyakitkan si hewan. Profesor Wilhelm menggunakan sensor rasa sakit dan hasilnya mengejutkan. Agar makin meyakinkan jika tata cara penyembelihan ala Islam adalah cara yang benar. Kemudian Profesor Wilhelm menggunakan alat ukur rasa sakit yang bernama elektroencephalograph atau EEG. Benda tersebut semacam microchip ini ditanamkan di dekat otak si hewan kurban. Kemudian proses penyembelihan dilakukan, data dari EEG bisa didapatkan. Ketika hewan dipotong dengan cara Islam, menggunakan pisau tajam dan memutus dua jalur kerongkongan, EEG tidak mengalami kenaikan alias sama seperti ketika si hewan itu hidup. Kemudian,
Beberapa menit kemudian, angka di EEG menurun hingga menunjukkan angka 0. Ini sama seperti ketika seseorang mengalami deep sleep atau tidur dengan super rileks. Mekanisme pengukuran yang sama juga dilakukan kepada metode penyembelihan ala barat. Seperti yang pernah tersinggung, para jagal di barat akan membuat pingsan dulu si hewan tersebut. Alhasil, di EEG, angka yang ditunjukkan makin tinggi. Ini bisa diidentifikasi jika si hewan merasakan sakit yang luar biasa. Belum cukup dengan itu, ketika si hewan itu disembelih, angka EEG-nya pun makin tinggi. Akhirnya dari sini sang profesor berkesimpulan jika cara Islam adalah yang terbaik. Tak cuma bebas dari rasa sakit, dagingnya pun lebih sehat. Penelitian ini kemudian dikembangkan lagi kepada kualitas daging yang dihasilkan. Lagi-lagi cara Islam menunjukkan hasil yang sangat mencengangkan. Ternyata ada alasan khusus kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar memutuskan 2 kerongkongan hewan kurban ketika menyembelih. Selain karena tidak menimbulkan rasa sakit, ternyata juga bisa membuat darah si hewan itu keluar semuanya. Akibat dari darah yang keluar itu adalah daging yang sehat alias healthy. Dibandingkan dengan cara barat, darah yang dikeluarkan hewan yang disembelih hanya sedikit. Alhasil, darah pun membeku di dalam daging yang membuat daging tersebut menjadi unhealthy atau tidak sehat. Mengkonsumsi daging semacam itu pun akan menimbulkan banyak penyakit. Nah, perihal keluarnya darah itu ternyata juga berhubungan dengan rasa sakit yang dialami oleh hewan tadi. Semakin mereka merasakan sakit, maka jantung tidak bisa memompa darah keluar. Hal ini berkebalikan dengan cara Islam yang terbukti membuat daging bersih dari darah. Sekarang kita sudah bisa yakin jika menyembelihan dengan tata cara Islam 100% aman. Baik untuk kita yang mengkonsumsinya nanti, lebih-lebih bagi hewan yang disembelih. Tak heran jika kini banyak rumah-rumah jagal di barat yang mulai mengimplementasikan teknik penyembelihan syariah. Hal ini juga menjadikan hal yang menakjubkan, di mana Rasulullah SAW dulu tidak perlu melakukan pembuktian seperti Profesor Wilhelm untuk mengetahui kebenaran ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 semuanya mengajarkan tauhid atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, mengajarkan agama Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang berbeda hanyalah syariatnya saja, tetapi tujuannya sama, yakni menyerukan agama Islam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia dan alam semesta. Kalau nabi-nabi lain hanya untuk kaumnya saja, semisal Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa untuk Bani Israel Palestina. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW tidak membeda-bedakan antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Kehadiran Islam adalah sebagai pelengkap dan penutup serta penyempurna agama-agama lain, seperti Yahudi yang dibawa oleh agama Nabi Musa, Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa, dan kitab-kitab mereka pun sudah dihapuskan oleh Al-Quran.
Mereka semuanya seharusnya mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang tertinggi di antara nabi-nabi lain. Beliau adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.